Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen kita Trisna ME dan teman-teman yang kita sayangi, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat serta kita bisa bertemu kembali di pembahasan kali ini. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan menjelaskan tentang core banking system, manfaat regulasi terkait core banking system, definisi core banking system, cara kerja core banking system, dan identifikasi core banking system. Sistem apa saja yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok kelas PBSE untuk menampilkan video menjelaskan itu semua. Dari awal hingga akhir, saya harap penjelasan ini dapat memberikan wawasan dari awal hingga akhir yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Semoga penjelasan singkat kami memberikan kesan yang mendalam untuk kita semua. Baik, untuk memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan dengan singkat core banking system. Core Banking System atau CBS singkatannya adalah infrastruktur teknologi yang menjadi jantung dari operasi perbankan. Sistem ini mengelola fungsi-fungsi utama seperti pengelolaan rekening, pemrosesan transaksi, penarikan, pengelolaan pinjaman, perhitungan bunga, pelaporan keuangan. Dan selebihnya, mari kita tonton penjelasan dari kakak-kakak narasumber kita. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Syafa Azikra dengan NIM 2414201133. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi core banking system. Definisi core banking system atau yang kita sering singkat dengan CBS ialah sistem perbankan terpusat yang memungkinkan transaksi keuangan dan layanan perbankan dapat diakses dan diproses secara real time dari berbagai cabang atau kanal perbankan lainnya seperti ATM, mobile banking, internet banking, dan juga customer service di kantor cabang. Sebelum adanya core banking system, transaksi perbankan hanya bisa dilakukan di cabang tempat nasabah membuka rekening. Contohnya yaitu jika nasabah membuka rekening di cabang Jakarta, maka ia hanya bisa melakukan transaksi di cabang Jakarta tersebut. Namun, dengan adanya core banking system, transaksi bisa dilakukan di seluruh cabang bank yang terhubung tanpa harus kembali di cabang tempat nasabah pertama kali membuka rekening. Sistem ini berperan sebagai otak utama dari operasional bank karena mencatat dan mengelola semua transaksi seperti penyetoran, penarikan, transfer dana, pembayaran tagihan, serta layanan kredit dan pinjaman. Perbedaan core banking system dengan sistem perbankan konvensional ialah sebelum adanya core banking system, sistem perbankan masih menggunakan metode manual dan lokal. Dari akses transaksi, sistem perbankan lama hanya bisa dilakukan di cabang tempat rekening dibuka.
Sedangkan core banking system bisa dilakukan di cabang dan layanan digital. Dalam aspek kecepatan layanan, sistem perbankan lama butuh waktu yang sangat lama karena data harus diproses secara manual. Sedangkan core banking system prosesnya itu real time dan cepat. Dalam akses fleksibilitas, sistem perbankan lama itu terbatas pada jam operasional cabang. Sedangkan core banking system ini bisa diakses secara 24 jam melalui internet banking dari mobile banking. Untuk aspek keamanan data, sistem perbankan lama rentan terhadap kehilangan data dan kesalahan pencatatan. Sedangkan core banking system ini data terpusat dan dilindungi oleh sistem keamanan tinggi. Saya akan mencontohkan core banking system yang ada di Bank BCA. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Bank BCA itu bank yang sudah swasta yang sangat besar di Indonesia. Bank BCA ini sudah menggunakan core banking system untuk layanan perbankan bagi nasabahnya. Dengan sistem ini, BCA mampu memberikan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan mudah diakses dari mana saja. Gimana sih cara core banking system BCA bekerja? Jadi, core banking system BCA bekerja itu dengan BCA menghubungkan seluruh cabang, ATM, mobile banking, internet banking, dan merchant dalam satu sistem terpusat. Jadi, semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah, baik itu ATM, BCA, mobile, atau klik BCA, dan teller di kantor cabang akan langsung diperbarui secara real time di pusat server BCA. Misalnya, jika kamu menarik uang tunai dari ATM BCA di Jakarta, saldo rekening kamu akan langsung berkurang di sistem pusat. Dan jika kamu melakukan transfer menggunakan BCA Mobile atau klik BCA, penerima akan langsung menerima dana tanpa harus menunggu lama. Dan jika kamu menggunakan QRIS seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh para generasi sekarang atau biasa disebut dengan Gen Z ya teman-teman, jika Gen Z ingin membeli sesuatu atau membayar sesuatu pasti sekarang sudah menggunakan QRIS di era digital sekarang ini. Jadi jika kita menggunakan QRIS di merchant yang bekerja sama dengan BCA, transaksi ini akan otomatis tercatat dalam sistem BCA dan mengurangi saldo rekening kamu secara instan. Apa sih keunggulan core banking system di BCA? Keunggulannya itu yang pertama, transaksinya jadi lebih cepat dan real time. Dengan core banking system, nasabah melakukan transaksi dari mana saja tanpa harus ke kantor cabang. Dan transfer atau antar bank atau antar rekening bisa dilakukan dengan hitungan detik. Wow, sangat ajaib bukan? Yang kedua, layanan perbankan itu 24 jam. Core banking system memungkinkan BCA memberikan layanan non-stop, termasuk melalui ATM, mobile banking, internet banking, dan customer relationship management. Lalu, nasabah juga tidak perlu datang ke bank karena hampir semua layanan bisa diakses secara digital. Yang ketiga, keamanan daya yang sangat tinggi. BCA menerapkan sistem keamanan berlapis pada core banking system. Yang pertama seperti token BCA atau lalu ada OTP yaitu one type password, lalu ada PIN dan enkripsi data. Sistem ini juga memiliki firewall kuat untuk mencegah pencurian data atau serangan cyber. Yang keempat, integrasi dengan berbagai layanan.
core banking system di BCA sudah terintegrasi dengan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional, sehingga transaksi bisa dilakukan di berbagai kanal pembayaran. Layanan seperti BCA Virtual Account, BCA Sakuku, QRIS BCA, dan Flash BCA juga berjalan dengan bantuan sistem ini. Contoh penggunaan core banking di sistem BCA. Yang pertama, saat kita gajian. Jika perusahaan membayar gaji ke rekening BCA, saldo rekening akan langsung bertambah tanpa harus ke bank. Semua transaksi gaji ribuan karyawan bisa diproses secara otomatis dalam sistem pusat BCA. Yang kedua, saat transfer uang ke teman kita nih. Jadi kalau kamu pengen transfer uang ke teman yang juga pakai BCA ini, transaksinya bakalan bisa langsung berhasil dalam hitungan detik. Wow, sangat ajaib bukan? Yang kedua itu, jika temanmu menggunakan bank lain, core banking system BCA akan menghubungkan transaksi dengan BI-Fast atau LLG, lalu lintas giro, untuk memastikan dana sampai dengan aman. Biasanya kalau kita transfer ke antar rekening lain, itu ada ininya ya teman-teman, adminnya sebesar 2.500. Lalu saat belanja online, jika kamu berbelanja di e-commerce dan menggunakan BCA, virtual account atau klik BCA, pembayaran langsung terverifikasi secara otomatis. Core banking sistem BCA akan langsung memperbarui saldo rekening dan mengirim notifikasi pembayaran kepada penjual. Nah, dari penjelasan contoh tersebut, core banking system membuat layanan perbankan BCA menjadi lebih efisien, cepat, dan fleksibel. Nasabah bisa menikmati layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang. Dan semua transaksi bisa dilakukan secara real time, aman, serta nyaman. BCA adalah contoh bank yang sukses menerapkan core banking system yang memungkinkan mereka menjadi salah satu bank swasta terbesar dan paling inovatif di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah aku sampaikan tadi itu, core banking system adalah inovasi paling penting dalam dunia perbankan yang telah mengubah cara transaksi keuangan dilakukan. Dengan sistem ini, nasabah bisa mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu, bank juga dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya serta memberikan layanan yang lebih baik pada nasabah. Core banking system memungkinkan bank untuk berkembang lebih pesat dengan menyediakan layanan yang lebih modern dan terintegrasi. Tanpa sistem ini, perbankan digital yang kita sekarang tidak akan mungkin terjadi, bukan? Cukup sekian materi dari yang saya bisa jelaskan tentang definisi core banking system. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dengan NIM 2414201138. Baik, di sini saya izin menjelaskan tentang manfaat sistem core banking. Core banking system CBS adalah sistem inti yang menjadi fondasi operasional sebuah bank. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi perbankan seperti pembukaan rekening, penyimpanan dana, pinjaman, dan transaksi pembayaran. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari core banking system. Satu, efisiensi operasional. Otomatisasi proses CBS mengotomatiskan banyak proses manual, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja dan meminimalkan kesalahan manusia. Integrasi data. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memungkinkan akses informasi yang cepat dan akurat. Peningkatan produktivitas. Karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dan yang kedua, peningkatan layanan nasabah. Akses real
time, nasabah dapat mengakses informasi rekening dan melakukan transaksi secara real time melalui berbagai saluran seperti ATM, internet banking, dan mobil banking. Layanan yang dipersonalisasi CBS memungkinkan bank untuk menganalisis data nasabah dan memberikan layanan yang lebih personal, waktu respon yang lebih cepat. Dengan akses informasi yang cepat, bank dapat merespon pertanyaan dan permintaan nasabah dengan lebih cepat. Dan yang ketiga, pengurangan biaya operasional, otomatisasi proses dan peningkatan efisiensi dapat mengurangi biaya operasional bank. Pengurangan resiko kesalahan CBS meminimalkan resiko kesalahan dalam transaksi dan pelaporan, yang dapat menghemat biaya yang terkait dengan perbaikan kesalahan. Peningkatan keamanan, sistem ini meningkatkan keamanan data dan transaksi, mengurangi risiko penipuan dan kerugian finansial. Dan yang keempat, manajemen risiko yang lebih baik. Pemantauan risiko secara real time, CBS memungkinkan bank untuk memantau risiko secara real time dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, yaitu pelaporan risiko yang akurat. Sistem ini menghasilkan laporan sistem yang akurat dan tepat waktu, membantu bank dalam mengelola risiko secara efektif. Kepatuhan regulasi, CBS membantu bank untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang kelima, informasi produk dan layanan. Pengembangan produk baru yang cepat, CBS yang modern memungkinkan bank untuk mengembangkan dan meluncurkan produk dan layanan baru dengan lebih cepat. Itu integrasi dengan teknologi baru. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan teknologi baru seperti kecerdasan, meningkatkan layanan dan efisiensi. Fleksibilitas, CBS yang baik memiliki fleksibilitas penambahan produk atau layanan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, core banking sistem memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, yaitu keamanan dan kualitas layanan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nurjana dari kelas 2 PBSE dengan NIM 2414201144. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja core banking system. Yang pertama yaitu pengumpulan dan penyimpanan data. CBS mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang nasabah dan rekening mereka, termasuk saldo, transaksi, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. Data ini disimpan dalam basis data terpusat yang memungkinkan bank untuk mengakses informasi secara real-time dari semua cabang dan saluran. Yang kedua itu pemrosesan transaksi. CBS memproses berbagai jenis transaksi seperti penyetoran, penarikan, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Sistem ini memastikan bahwa transaksi dicatat dengan akurat dan tepat waktu, dan bahwa saldo rekening diperbarui dengan benar. Yang ketiga, yaitu manajemen produk dan layanan. CBS memungkinkan bank untuk mengelola berbagai produk dan layanan keuangan seperti rekening tabungan, rekening giro, kartu kredit, dan pinjaman. Sistem ini memungkinkan bank untuk membuat produk dan layanan baru, menyesuaikan produk dan layanan yang ada, dan melacak kinerja produk dan layanan. Yang keempat, ada manajemen risiko. CBS membantu bank untuk mengelola risiko dengan memantau transaksi, mengidentifikasi aktivitas penipuan, dan menghasilkan laporan risiko. Sistem ini juga membantu bank untuk mematuhi peraturan perbankan. Yang kelima, integrasi dengan sistem lain. CBS terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem ATM, sistem internet banking, dan sistem pembayaran. Integrasi ini memungkinkan bank untuk menyediakan layanan perbankan yang nyaman dan terpadu kepada nasabah. Selanjutnya yaitu ada komponen utama CBS.
Yang pertama, Customer Information System, yaitu modul menyimpan informasi tentang nasabah seperti nama, alamat, nomor identifikasi, dan riwayat transaksi. Yang kedua, Account Module. Modul ini mengelola rekening nasabah termasuk saldo, transaksi, dan laporan. Yang ketiga, Loans Module. Modul ini mengelola pinjaman termasuk aplikasi pinjaman, persetujuan pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Yang keempat, Deposit Module. Modul ini mengelola simpanan seperti rekening tabungan dan rekening giro. Yang kelima, Treasury Module. Modul ini mengelola investasi dan aktivitas treasury bank. Yang keenam, Reporting Module. Modul ini menghasilkan laporan tentang aktivitas perbankan seperti laporan transaksi, laporan keuangan, dan laporan resiko. Selanjutnya ada keamanan CBS. CBS dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan mencegah penipuan. Fitur ini mencakup enkripsi data, autentikasi ganda, dan pemantauan transaksi. Selanjutnya ada manfaat CBS, yaitu meningkatkan efisien operasional. Yang kedua, meningkatkan layanan nasabah. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan manajemen risiko. Yang kelima, memungkinkan bank untuk meluncurkan produk dan layanan baru dengan cepat. CBS itu komponen penting dari infrastruktur perbankan modern. Sistem ini memungkinkan bank untuk menyediakan layanan perbankan yang efisien, aman, dan nyaman kepada. Selain itu juga ada pengertian lain tentang core banking system, di mana sistem perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk mengelola operasi perbankan yang melibatkan transaksi keuangan dasar seperti pembukaan rekening, penyimpanan, penarikan, transfer dana, serta layanan lainnya. Sistem ini menjadi inti dari infrastruktur perbankan modern dan memungkinkan bank untuk memberikan layanan ke nasabah secara efisien, serta memastikan integrasi yang lancar antara berbagai cabang dan saluran perbankan. Core banking system juga platform perangkat lunak yang memungkinkan bank untuk mengelola seluruh operasional perbankan secara terpusat. Ini termasuk pengelolaan rekening transaksi, laporan keuangan, dan lain-lain. Dengan CBS, bank dapat memberikan layanan perbankan secara real-time ke nasabahnya. Meskipun nasabah berada di cabang yang berbeda atau menggunakan saluran perbankan yang berbeda. Cara kerjanya juga ada beberapa langkah seperti pendaftaran dan pembukaan rekening. Nasabah yang ingin membuka rekening baru akan melakukan proses pendaftaran baik di cabang fisik bank atau melalui saluran digital. Setelah nasabah terdaftar, data nasabah akan disimpan dalam database pusat CBS. Hal ini memungkinkan bank untuk mengakses data nasabah kapan saja terlepas dari cabang mana nasabah bertransaksi. Yang kedua, pengelolaan transaksi perbankan. Semua transaksi yang dilakukan nasabah seperti penyetoran, penarikan, dan transfer dana diproses oleh modul transaksi dalam CBS. Ketika nasabah melakukan transaksi, sistem akan memvalidasi transaksi tersebut berdasarkan saldo dan kebijakan yang berlaku. Setelah transaksi berhasil, sistem akan memperbarui saldo rekening nasabah dan mencatatnya dalam database terpusat. Contohnya, proses setoran. Saat nasabah menyetorkan uang, sistem akan memvalidasi
sejumlah yang disetorkan dan mengubah saldo rekening nasabah sesuai dengan jumlah yang diterima jika setoran dilakukan melalui ATM. Sistem CBS akan memverifikasi dan memperbarui data secara otomatis. Yang ketiga, pemrosesan layanan keuangan lainnya. Core banking system juga mengelola berbagai layanan keuangan lainnya seperti pinjaman, deposito, atau kartu kredit. Sebagai contoh, saat nasabah mengajukan pinjaman, CBS akan menghitung kelayakan pinjaman, menentukan besaran bunga, serta memperbarui saldo pinjaman nasabah setelah disetujui. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Setiap transaksi yang terjadi dalam CBS akan tercatat secara otomatis dalam database. Sistem ini akan menghasilkan laporan yang diperlukan baik untuk keperluan internal bank seperti laporan keuangan maupun untuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Laporan ini biasanya dihasilkan secara periodik atau sesuai permintaan. Regulasi terkait core banking system di Indonesia bertujuan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem perbankan. Regulasi terkait core banking system di Indonesia terutama dikeluarkan dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut itu OJK. Berikut saya akan jelaskan beberapa poin penting terkait regulasi tersebut. Yang pertama, definisi dan fungsi dasar. Core banking system didefinisikan sebagai aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang minimal mencakup fungsi-fungsi seperti nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, pelaporan, dan fungsi-fungsi ini harus terintegrasi untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini. Kedua, standar penyelenggaraan teknologi informasi. OJK mengatur standar penyelenggaraan teknologi informasi atau TI oleh bank, termasuk penggunaan core banking system. Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam penyelenggaraan TI yang terintegrasi di setiap tahapan. Bank dapat menggunakan penyediaan jasa TI tetapi tetap bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak tersebut. Ketiga, keamanan dan keandalan. Regulasi menekankan pentingnya keamanan dan keandalan core banking system untuk melindungi data nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank harus memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan yang memadai terhadap resiko dan keamanan cyber dan gangguan operasional lainnya. Dan yang keempat, pelaporan dan pengawasan. Core banking system harus mendukung penyusunan laporan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen yang memadai. OJK melakukan pengawasan terhadap penggunaan core banking system untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dan yang kelima, perkembangan teknologi. Regulasi terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan dalam industri perbankan. OJK mendorong bank untuk
mengadopsi teknologi yang inovatif dan aman untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Sumber regulasi utama: rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi oleh BPR dan BPRS. Peraturan OJK nomor 11 tahun 2002 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum. Penting untuk dicatat bahwa regulasi dapat mengalami perubahan hingga selalu disarankan untuk merujuk pada sumber resmi dari OJK untuk informasi yang paling akurat dan terkini. Regulasi terkait Core Banking System atau CBS di Indonesia meliputi juga Peraturan Bank Indonesia atau BI nomor 11/29/PBI/2009 tentang sistem penyelenggaraan teknologi informasi pada bank. Kebijakan BI nomor 16/14/PBI/2014 tentang penanganan ancaman keamanan informasi pada lembaga jasa keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 75/POJK.03/2016 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. POJK nomor 2001 tahun 2003 tentang layanan digital oleh Bank Umum. CBS adalah sistem perbankan yang mengintegrasikan seluruh proses operasional perbankan. Baik, perkenalkan nama saya Gita Faira Aprilianti dengan NIM 24142151 dari jurusan PBSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi core banking apa saja sih yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya bersama teman saya membagi tugas, yang mana kita tuh menemukan ada 5 modul pada core banking, yang mana ada Customer Identification System, yang kedua ada Demand Deposit System, yang ketiga ada General Ledger System, yang keempat ada Loan System, yang kelima ada Time Deposit System. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 modul saja, selebihnya teman saya yang akan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu core banking. Nah, di sini core banking adalah perangkat lunak yang digunakan oleh bank untuk mengelola proses operasionalnya seperti pembukaan rekening, pengelolaan transaksi, pemrosesan pinjaman, manajemen risiko, terus ada perhitungan bunga, serta ada pembukuan. Core banking juga dapat diimplementasikan dengan skema beli putus atau sewa. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Customer Identification System, yang mana Customer Identification System itu adalah sistem untuk mengidentifikasi pelanggan seperti melalui Know Your Customer atau KYC dan Customer Information File atau CIF, yang mana Know Your Customer sendiri itu adalah aturan untuk mengetahui identitas nasabah, yang mana digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank dan non-bank. Know Your Customer juga membantu untuk lembaga keuangan memahami kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan maksimal. Juga membantu lembaga keuangan memantau transaksi nasabah untuk mencegah tindak pidana. Adapun Customer Information File atau CIF, yang mana CIF adalah sistem dari bank yang mencatat data pribadi, data keuangan, dan data nasabah lainnya yang berisi data-data dari suatu klien dalam suatu bank. Data yang termasuk itu adalah antara lain nama lengkap, nomor identitas kependudukan atau NIK, ada jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta yang lain-lainnya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang customer identification yang lebih mendalamnya lagi, yang mana Kotler dan Keller pada 2009, beliau mengidentifikasi kalau customer identification itu adalah proses pengumpulan informasi untuk mengenali siapa pelanggan kita, memahami kebutuhan mereka, serta menyesuaikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kotler dan Keller juga di sini tuh mereka tuh mendefinisikan bahwa identifikasi pelanggan juga sebagai keadaan psikologis di mana pelanggan mempersepsi, merasakan, dan menilai adanya kepemilikan terhadap suatu merek. Ini juga berarti kepada pelanggan mengembangkan hubungan emosional dan psikologis yang kuat dalam membentuk merek tersebut, yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari merek dan cenderung mendukung serta berkomitmen terhadap merek tersebut. Selanjutnya, identifikasi pelanggan juga adalah salah satu implikasi utama dari pengembangan persepsi pelanggan yang positif terkait dengan tindakan perusahaan. Menurut Hayri, pada tahun 2014, mengidentifikasi bahwa pelanggan berarti menyesuaikan penawaran layanan kepada pelanggan dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan nilai pelanggan. Oleh karena itu, mengenali kebutuhan pelanggan juga sangat berarti memahami secara mendalam apa yang menjadi ekspektasi pelanggan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada demand deposit system, yang mana demand deposit system juga adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola rekening tabungan yang dapat ditarik kapan saja. Demand deposit system juga dikenal sebagai simpanan giro. Di sini ada karakteristik demand deposit. Terdiri dari 4 poin. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang kedua, biasanya digunakan untuk keperluan bisnis atau transaksi sehari-hari. Yang ketiga, umumnya itu tidak memberikan bunga atau memberikan bunga yang sangat rendah. Yang keempat, itu dapat diakses melalui cek, kartu debit, atau transfer elektronik. Selanjutnya, ada manfaat dari demand deposit juga. Demand deposit juga memberikan atau memudahkan pembayaran untuk keperluan sehari-hari. Terus ada bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dan juga bisa menjaga kestabilan uang yang berada atau yang beredar di suatu negara. Demand deposit sistem ini kita tuh biasanya mengenalnya dengan tabungan ya, atau rekening giro. Kita biasanya sih tabungan kan yang dipakai sama kita, rekening tabungan. Adapun perbedaan demand deposit dengan term deposit, ada 3 perbedaannya. Yang pertama itu ada demand deposit membebaskan nasabah untuk menarik uang dari rekening kapan saja. Kalau term deposit berarti sebaliknya. Yang kedua, bunga atau imbal hasil yang ditawarkan juga tidak sebesar term deposit. Yang ketiga, ada nasabah pun akan dikenakan biaya administrasi. Di sini saya mengidentifikasi bahwa demand deposit sistem itu saya mengambil dari perbankan syariah, yang mana kita kan sebagai negara Indonesia yang mayoritasnya muslim. Jadi Indonesia itu telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor perbankan syariah, yang mana perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi berbasis syariah, selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan penekanan ini pada transparansi, keadilan, serta keberlanjutan perbankan syariah itu semakin diakui dan diadopsi oleh masyarakat. Pada pertumbuhan eksistensi bank syariah juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank syariah. Produk-produk bank syariah itu memiliki daya tarik tersendiri bagi para deposan, terutama karena penerapan prinsip bagi hasil serta margin yang tetap kompetitif dibandingkan bunga di bank konvensional. Selanjutnya, penggunaan akad wadiah atau giro wadiah. Nah, di sini demand
Demand deposit system itu kalau di bank syariah itu kita ngambilnya penggunaan akad kita tuh ngambilnya tabungan wadiah atau giro wadiah ya. Yang mana penggunaan akad wadiah dan giro wadiah itu dalam perbankan syariah mempengaruhi struktur pendanaan bank dan memberikan dampak potensial terhadap profitabilitas bank syariah karena akad wadiah tidak memberikan return terhadap nasabah. Bank syariah juga memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan dana tersebut untuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun faktor-faktor tersebut tentang kebijakan dan strategi dapat dirumuskan untuk memperkuat kinerja keuangan bank umum syariah dan mendorong pertumbuhan keberlanjutan dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pentingnya pengelolaan keuangan perusahaan dalam menghadapi tantangan finansial secara efektif dan akurat. Sehingga kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan perusahaan dapat teridentifikasi dengan jelas. Pengaruh tabungan wadiah dan rekening giro juga terhadap profitabilitas bank syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar penyimpanan mereka, mempunyai fungsi sebagai prinsip syariah yang berlaku untuk tabungan dan rekening giro, yang mana dari tabungan giro ini membentuk kerangka kerja untuk penyimpanan simpanan yang aman yang sangat penting untuk profitabilitas bank. Identifikasi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur mengenai pengaruh akad wadiah dan giro terhadap profitabilitas bank syariah ya tentunya. Dengan menganalisis berbagai hasil studi sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik ya mengenai peran kedua instrumen tersebut dalam mendukung profitabilitas bank syariah. Dan yang terakhir di sini ada General Ledger, yang mana General Ledger itu sendiri merupakan sistem informasi keuangan yang berfungsi untuk mencatat dan menyimpan transaksi keuangan perusahaan. General Ledger juga dikenal sebagai buku besar atau buku besar umum ya, yang mana biasanya kita tuh disebutnya akuntan, biasanya dikerjakan oleh akuntan. General Ledger juga memiliki fungsi bahwa mencatat total akun keuangan perusahaan itu sangat penting, serta membantu akuntan dalam membuat laporan keuangan, memberikan informasi setiap akun di perusahaan, membandingkan data penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran, pergerakan saham, dan profitabilitas pada tahun yang berbeda. Adapun data yang dicatat dalam General Ledger itu ada aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, atau laba. Cara menyimpan General Ledger juga itu sangat mudah, yang mana General Ledger dapat disimpan di atas kertas, di komputer, atau di cloud. Terus sebagai besar bisnis menggunakan perangkat lunak buku besar yang umum untuk mengelola data, serta perusahaan juga dapat memilih untuk menyimpan buku besarnya menggunakan teknologi blockchain. General Ledger ini juga mempunyai istilah yang mana istilah lain dari buku besarnya itu merupakan fondasi dari setiap sistem akuntansi, yang mana General Ledger adalah tempat di mana semua transaksi keuangan perusahaan dicatat dan disimpan rapih. Itulah sedikit penjelasan saya tentang identifikasi core banking yang ada di Indonesia. Selebihnya jika pengertian saya kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ade Fatara Mawati dengan NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan tentang loan system dan time deposit system. Loan system berasal dari kata loan dan sistem, yang artinya loan adalah pinjaman dan sistem yang artinya sistem. Jadi loan system artinya adalah sistem pinjaman.
Sistem pinjaman adalah suatu mekanisme atau proses yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjam sejumlah dana dari pemberi pinjaman, seperti bank, lembaga keuangan, atau platform pinjaman online. Adapun beberapa aspek penting dari sistem peminjaman. Yang pertama, pihak yang terlibat, adanya peminjam dan pemberi pinjaman. Yang kedua, adanya jenis pinjaman seperti pinjaman kendaraan, pinjaman pribadi, dan kredit pemilik rumah. Proses peminjaman. Proses pinjaman umumnya meliputi pengajuan peminjaman. Peminjaman mengaju permohonan pinjaman dengan memberikan informasi pribadi dan keuangan, dan lain sebagainya. Dalam konteks keuangan, pinjaman merujuk pada pemberian sejumlah uang atau aset dari suatu pihak pemberi pinjaman kepada pihak lainnya, peminjam, dengan perjanjian bahwa peminjam akan mengembalikan sejumlah dana tersebut beserta bunga atau biaya lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem merujuk pada serangkaian komponen atau prosedur yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang time deposit system atau sistem deposit berjangka. Adalah sistem peminjaman dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya seperti penyimpanan berjangka. Nasabah menyimpan sejumlah dana untuk jangka waktu yang telah ditentukan seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Selama jangka waktu tersebut, dana tidak dapat ditarik tanpa dikenakan penalti. Untuk jenis-jenis deposito terdapat 2 macam, yaitu deposito berjangka atau time deposit, yaitu jenis deposito yang paling umum dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada sertifikat deposito. Deposit yang telah diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperdagangkan. Di sini ada beberapa keuntungan deposito. Yang pertama itu ada imbalan hasil lebih tinggi, yang kedua investasi yang aman, dan yang ketiga disiplin keuangan. Di sini ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu penting untuk memahami syarat dan ketentuan deposito sebelum membuka rekening. Yang kedua, perhatikan suku bunga, jangka waktu, dan penalti penarikan awal. Yang terakhir, pastikan lembaga keuangan tempat Anda menyimpan deposito itu terpercaya dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.